Kadang-kadang ada orang itu pinternya luar biasa, tapi kalau ngomong tidak jelas. Atau sebenarnya dia bisa sih ngomong to the point, maksudnya apa jelas, tapi dia ingin memamerkan kepintarannya. Jadi akhirnya bulet. Yo hasilnya memang orang kagum, tapi tidak ada masalah yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke kompetensinya. Ini loh cirinya, kemampuan yang dimiliki orang-orang kritis. Makanya saya beri judul kompetensi kritis. Orang kritis itu orang yang bagaimana sih? Yang pertama, orang kritis itu orang yang mampu menggunakan fakta-fakta, data-data secara tepat dan jujur. Jadi, ada data, ada informasi, ada fakta, ya dipakai pas dan jujur. Tepat itu ya konteksnya nyambung, relevan, dan jujur. Jujur itu apa adanya, dia tidak manipulasi, dia tidak mengubah-ubah asal untuk bisa sesuai dengan situasi hari ini. Dia tidak mengubah-ubah. Ya memang faktanya pas, kita memilih data yang relevan. Seperti dijelaskan tadi, itu kompetensi kritis yang pertama. Kemudian orang kritis itu yang kedua mampu mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis, dan masuk akal. Jadi, yo gampang-gampangannya pinter bernalar, pinter mengelola pikiran, dan pinter menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, orang kritis itu mampu membedakan antara pikiran yang logis dan valid dengan pikiran yang tidak logis dan tidak valid. Jadi orang kritis itu bisa menilai, oh ini masuk akal, kalau itu tidak masuk akal. Nah itu berarti orang ini punya kemampuan kritis. Banyak orang yang tidak bisa menjudgment ini masuk akal, ini tidak masuk akal itu. Mungkin karena terhalangi oleh ambisinya, terhalangi oleh idolanya, terhalangi oleh apapun, sehingga dia tidak bisa membedakan ini logis atau tidak logis, ini masuk akal atau tidak masuk akal, ini valid atau tidak valid. Nah, kemampuan ini menunjukkan kita kritis, kalau mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi kecukupan data. Ya kalau ini orang yang kritis itu bisa menentukan ini datanya sudah cukup apa belum. Alasan yang mau saya sampaikan ini sudah memadai apa belum. Nah ini kalau orang kritis mampu melakukan itu. Kalau kita kesulitan di sini ya berarti kita kurang kritis. Saya tidak bilang tidak kritis ya, karena insya Allah kita punya daya kritis di level kita masing-masing. Nah di antara cirinya tadi mampu menilai cukup, oh ya kalau alasannya itu cukup sudah. Argumennya itu, datanya itu menurut saya sudah cukup. Tapi kalau masih ini belum. Misalnya problem mengapa orang se-Indonesia sekarang mudah marah misalnya. Terus datanya hanya dari grup WA teman-temanmu sendiri. Di grup WA saya itu isinya orang marah-marah terus hari ini. Wah, ya kalau datanya seluas grup WA yang maksimal paling isinya berapa orang, mungkin belum signifikan, belum cukup untuk menyimpulkan sebagai dasar untuk orang Indonesia. Nah, oke, itu kompetensi kritis yang keempat. Yang kelima, mampu menyangkal argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang relevan.
Relevan dan tidak relevan saya jelaskan tadi ya. Sesuai dan tidak sesuai, cocok atau tidak cocok dengan situasi saat ini. Argumenmu luar biasa sih, masuk akal ya. Tapi untuk situasi sekarang tidak cocok, tidak sesuai. Hari ini orang sudah tidak percaya yang seperti itu lagi. Manusia hari ini tuh butuhnya apalah gitu ya kalau berargumen. Kalau tidak ada gambarnya mereka tidak percaya. Tidak ada videonya mereka tidak percaya. Jadi kalau kamu hanya kata-kata sekarang tidak dipercaya. Atau begini, kalau hari ini itu engkau dianggap benar kalau followermu ya minimal 1000 lah. Itu baru kamu dianggap punya power. Tapi kalau kamu tidak punya follower ya hari ini jangan marah. Kalau pandanganmu dibantah dan lain sebagainya. Ini namanya mampu menunjukkan relevan atau tidak relevannya argumen. Kemudian kompetensi kritis juga adalah mampu mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan. Mempertanyakan itu ya mungkin setara dengan menggugat. Cocok ndak itu? Kok kamu berpendapat begitu? Alasanmu apa? Wong menurut saya gagasanmu itu gagasan yang nanti hanya akan merusak kehidupan kita bersama. Nah ini kemampuan mempertanyakan namanya. Kok kamu bisa posting seperti itu? Ini kan situasinya sudah keruh. Kalau kamu posting terus yang seperti itu, nanti tambah keruh, tambah panas. Apa kamu memang ingin kita ini meledak, saling serang, saling bunuh, dan lain sebagainya. Ini kemampuan mempertanyakan. Ini juga menunjukkan kita tergolong pemikir kritis. Kemudian yang keenam, pemikir kritis itu orang yang sadar bahwa dia juga bisa salah, dia juga bisa keliru. Dia sadar pemahamanku terbatas, dia sadar aku tidak selalu benar, aku tidak selalu cocok dan sesuai dalam berpikir. Nah, ini orang yang sadar semacam ini juga termasuk kompetensi kritis. Berarti kritis tidak sama dengan ngeyel. Tidak mau disalahkan. Merasa dirinya selalu benar. Pokoknya siapapun yang debat dengan saya harus kalah. Dalam pengalaman hidupku tidak pernah aku debat kok kalah. Itu aku selalu menang. Ini mungkin justru menunjukkan engkau tidak kritis. Karena kita ini manusia. Wajar saja kalau kita keliru, salah. Kalau salah diingatkan ya diterima. Nah ini kalau kita punya kualifikasi seperti ini ya berarti kita masih tergolong orang yang kritis. Oke, ini kompetensi kritis. Yo mari kita tengok diri kita. Kita sudah punya kompetensi yang saya jelaskan ini apa belum? Kalau belum, apalagi ini teman-teman para akademisi, ya monggo latihan untuk kritis. Karena pengembangan diri dan juga perkembangan ilmu itu tergantung banyak pada kemampuan kita berpikir kritis. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Silahkan kalau yang mau ambil nafas sebentar, istirahat sebentar. Jangan-jangan ada yang sudah ngantuk. Monggo tidur saja, tidak apa-apa, nanti bisa didengarkan lanjutannya di rekaman. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kompetensi kritis, sekarang kita lihat titik-titik kritis. Ini saya beri judul Process and Critical Point. Ketika kita berpikir, proses inilah yang terjadi dan di setiap titik-titik proses itu sekaligus juga titik-titik kritis kita dalam berpikir.
Berpikir itu diawali dari asumsi. Asumsi itu kan apa yang sudah ada di kepala kita tentang objek yang sedang kita pahami. Ini pasti ada. Kalau tidak punya asumsi-asumsi, jangan-jangan kita tidak bisa berpikir. Asumsi itu semacam pemahaman awal, kesan awal kita tentang apa yang akan kita pahami. Itu namanya asumsi. Dalam hidup ini kita berawal dari asumsi-asumsi. Nah, bahkan sejak fase asumsi, kita sudah bisa menerapkan kaidah-kaidah kritis. Misalnya, ada yang mengasumsikan orang Indonesia itu bangsa yang males-males, tidak mau serius berjuang. Nah, ini nanti kan asumsi ini jadi kacamata waktu memahami orang Indonesia. Nah, sejak asumsi sudah bisa kita kritisi. Apa cocok asumsi itu? Yo pantes kesimpulannya begitu, wong asumsinya begini. Yo pantes kesimpulannya isinya menunjukkan bahwa negatif saja orang Indonesia itu kelakuannya. Karena memang asumsinya sejak awal orang Indonesia itu pemalas, tidak bisa diatur. Nah, ini asumsi. Jadi sejak asumsi sudah mulai bisa dikritisi. Kalau teman-teman sedang ingin memahami atau mengkritisi gagasan seseorang, boleh mundur sampai ke level asumsi. Siapa sih orang ini? Apa sih yang ada di kepalanya? Nah, itu biasanya menentukan isi pikirannya. Ini boleh dikritisi. Oh, pantas dia menyimpulkan begitu. Wong dia menganggap kita ini begini. Oh, pantas dia begitu. Dia kan dari aliran ini. Kalau dari aliran ini memang pandangannya cenderung begini. Ini asumsi-asumsi. Bisa kita bongkar untuk melacak kebenaran yang ada di balik sebuah pernyataan. Nah, itu bisa kita bongkar asumsi-asumsinya. Ini termasuk critical point. Boleh. Kemudian bisa juga kita masuk ke ranah experience, pergumulan manusia dengan fakta-fakta, pengalaman. Ini juga sering mengungkap kebenaran. Orang ini kok keras sekali ya ngomongnya ya. Nah, itu mungkin selain dari asumsi bisa kita baca pengalaman-pengalamannya, sejarah-sejarah, historisitas hidupnya. Oh, dulu dia pernah dikecewakan. Oh, dulu pernah dia ambisi tapi gagal. Oh, dulu. Nah, ini titik critical point-nya masuk di ranah experience. Jadi mengkritisi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan. Oh, pantas dia begitu. Dia pernah debat terus kalah. Sekarang agak dendam kelihatannya. Nah, itu sisi experience-nya. Ini kadang-kadang juga jadi kunci untuk kita memahami sebuah pernyataan dan pemahaman. Baru setelah itu kita masuk ke ranah knowledge, pengetahuan. Ya kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi, yang namanya pengetahuan itu bisa valid, bisa tidak valid, bisa salah, bisa benar, dan seterusnya. Kemudian ada comprehension. Comprehension ini pemahaman. Manusia itu kan tidak sekedar mengetahui, tapi juga memahami. Jadi, memahami itu makna versi orang yang memahami. Tembok ini putih, tapi menurut saya sudah kusam, kelihatannya tidak pernah dibersihkan. Nah, menurut saya kusam, tidak pernah dibersihkan, itu komprehensi namanya. Bisa dikritisi. Kok dibilang kusam itu dibandingkan dengan apa? Dengan putihnya apa? Ya tembok itu naturalnya memang begitu. Wah, ini namanya mengkritisi. Mengkritisi pemahaman. Jadi
makna yang kita berikan terhadap sesuatu itu ya tidak selalu pas. Ada kalanya juga perlu dikritisi. Jadi ada knowledge, pengetahuan, ada comprehension, pemahaman. Kan ada kalanya orang itu pengetahuannya benar, tapi dia salah paham atau dia tidak paham. Nah, ini hubungannya dengan comprehension. Critical point bisa masuk. Nanti titik kritis lagi bisa masuk juga ke ranah application. Application ini penerapan. Nah, selalu ada jarak antara pemahaman dan penerapan. Karena ini kalau sudah penerapan itu biasanya berhubungan dengan dunia nyata. Tapi pemahaman ke belakang, pemahaman, pengetahuan, asumsi itu kan hubungannya banyak di pikiran. Ketika pikiran ini mau diterjemahkan dalam kehidupan nyata, yang mestinya banyak juga kesulitan-kesulitannya, banyak juga penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan. Nah, ini juga bisa jadi titik-titik kritis. Misalnya pemahamannya umat Islam itu harusnya kalau sholat ya menutup aurat, kalau laki-laki dari dengkul sampai pusar misalnya, dari lutut sampai pusar. Ini comprehensionnya. Begitu diaplikasi ya menyesuaikan situasi masing-masing. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, ada yang pakai jubah, dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan. Itu kan ranah aplikasi. Yang sebenarnya ingin menerjemahkan pemahaman dalam kenyataan. Bhinneka Tunggal Ika, kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini menerjemahkannya dalam kenyataan terus seperti apa? Oh, itu nanti juga bisa macam-macam, bisa debat lagi, bisa diskusi lagi, karena ranahnya ranah aplikasi. Kalau hanya ranah ideal, mungkin kita semua setuju. Bhinneka Tunggal Ika, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk ranah aplikasi, biasanya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kalau sudah ada penyesuaian, kritik bisa masuk. Kritisisme bisa masuk. Ini masih relevan apa enggak? Penyesuaian yang dilakukan sesuai apa enggak? Menghilangkan nilainya apa enggak? Nah, ini dimensi aplikasi. Kemudian ada lagi kerja akal yang lain, kerja pikiran yang lain, yaitu analisis. Analisis ini ya membaca, menguraikan, memetakan, mengklasifikasi, dan lain sebagainya. Menganalisis, oh situasinya memang begini-begini. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikan ini, jalannya harusnya melalui ini. Unsur-unsurnya ada 5, harus kita selesaikan satu-satu, step, dan seterusnya. Ini namanya analisis. Jadi mengurai masalah dalam unit-unitnya, kemudian memetakan mana yang utama, mana yang pendukung, mana yang tambahan, dan seterusnya. Ini cara menganalisis, jadi menguraikan masalah. Ini juga kritik bisa masuk. Loh, kok prioritasnya itu? Kok yang utama itu, bukan yang ini? Nah, ini analisis namanya, mengkritisi analisis. Kok kategorinya santri, priayi, abangan? Apa memang begitu? Apa masih relevan sekarang analisis seperti itu? Nah, ini namanya kritik, critical point. Kita bisa masuk. Kok dibilang bahwa kalau orang kota itu egois, tidak mau kerjasama, kalau orang desa itu rukun, suka mudah diajak kerjasama. Apa masih relevan pandangan ini? Itu kritik pada analisis. Nanti ada lagi proses kritis itu di level sintesis. Sintesis ini penyatuan, atau mudahnya ya penyimpulan.
Ketika kita menyimpulkan sesuatu dari banyak dasar, banyak argumen, terus kita simpulkan, berarti memang enaknya kita ini bubar saja maka urusan selesai. Oh, itu penyimpulan namanya. Ini kritik juga bisa masuk. Termasuk critical point. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi itu menilai kembali yang tadi sudah diungkapkan, tadi sudah dibahas, sudah disimpulkan. Apa sudah seharusnya begitu? Apa sudah cocok seperti itu? Masih ada kurang-kurangnya kah? Kurangnya di bagian mana? Kekurangannya vital apa enggak? Dan seterusnya. Ini namanya evaluasi. Evaluasi juga di situ pasti pertimbangan-pertimbangan kritis masuk. Jadi, teman-teman yang ingin mengembangkan perilaku kritis bisa masuk di level-level proses berpikir ini. Bisa masuk di asumsi, bisa masuk di experience, bisa masuk di knowledge, bisa masuk di comprehension, application, analisis, sintesis, maupun evaluation. Silahkan bertanyalah tentang hal-hal yang ada di titik-titik kritis, titik-titik proses itu. Disitulah nanti kita ditantang untuk mengkritisi atau berpikir kritis. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga tidak capek ya kita. Temanya agak serius malam hari ini, agak butuh konsentrasi dan berpikir. Biasanya banyak cerita-ceritanya, malam hari ini materinya serius semua. Tidak apa-apa, sambil latihan berpikir serius. Karena porsi hidup kita kelihatannya lebih 50% itu isinya tidak terlalu serius. Itu saya ya, tidak tahu kalau teman-teman. Makanya di momen-momen kita bisa serius, mari kita nikmati keseriusan ini. Baik, sekarang tentang unsur-unsur kritis dan standar-standar yang disebut kritis. Standarnya berpikir kritis, unsurnya berpikir kritis. Standar itu berarti ukurannya. Kalau sudah memenuhi standar, berarti kita sudah bisa berpikir dengan baik, dengan kritis. Kalau elemen, itu unsur-unsurnya. Apa saja yang ada dalam berpikir kritis. Standarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berpikir yang benar, berpikir yang baik, yang kritis itu ukurannya 8. Yang pertama, clarity. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, presisi. Yang keempat, relevan. Yang kelima, depth. Yang kedua, breadth. Yang keenam, yang ketujuh, logic. Dan yang kedelapan, fairness. Jadi, berpikir kritis itu berpikir yang jelas. Jadi bukan berpikir yang jelimet, ruwet, jelas. Jadi orang mendengar langsung paham. Orang mendengar langsung mengerti, itu jelas. Bukan mikir yang berputar-putar. Biasanya kadang-kadang ada orang itu pinternya luar biasa, tapi kalau ngomong tidak jelas. Atau sebenarnya dia bisa sih ngomong to the point, maksudnya apa jelas, tapi dia ingin memamerkan kepintarannya. Jadi akhirnya bulet. Yo hasilnya memang orang kagum.
dengan logika yang dia sampaikan, dengan kecerdasan yang dia tunjukkan. Yo, titik akhirnya hanya kagum saja, tapi tidak ada masalah yang selesai. Harusnya ya berpikir yang jelas itu nanti membuahkan problem solving. Ada masalah-masalah yang terselesaikan. Nah, ciri pertamanya adalah jelas, clarity. Ciri kedua, akurasi. Akurasi ini ketepatan. Mau ngomong A ya memang benar yang diungkapkan tentang A. Mau ngomong B ya benar yang diungkapkan tentang B. Itu namanya akurat. Jadi selain jelas juga akurat. Ndak muter-muter ngalor ngidul, to the point, apa adanya dan pas. Nah, itu akurat namanya. Terus yang ketiga, presisi. Kalau presisi ini menyeluruh, semuanya kena. Jadi tidak yang harus masuk, masuk, yang harus tidak masuk, sudah tidak masuk. Itu namanya presisi. Jadi ada clarity, ada akurasi, ada presisi. Yang harusnya dibahas, dibahas. Tidak ada yang ketinggalan. Yang tidak perlu dibahas, tidak harus dimasukkan. Biasanya kalau tidak jelas, tidak akurat itu cenderung tidak presisi. Kalau orang ngomongnya bulet aja, kemungkinan dia ngalor ngidul kemana-mana, tidak presisi. Yang tidak harus dibahas, dibahas. Yang harus dibahas malah tidak terbahas. Kalau tidak akurat juga pastinya tidak presisi. Karena kalau tidak akurat ya melebar kemana-mana. Kemudian relevan. Nah, relevan ini tadi di atas banyak sebelumnya kita jelaskan bagaimana berpikir yang relevan. Berarti apa? Produk pikiran kita itu cocok dengan problem permasalahannya. Sehingga orang bisa menilai ini manfaat apa enggak, sesuai apa enggak, ada gunanya apa enggak. Itu karena relevan tadi. Kalau enggak relevan, ya sudah enggak nyambung sejak dalam pikiran. Ini orang ngomong politik, dia malah ngomong tentang hati. Ini orang ngomong tentang budaya, dia malah ngomong tentang apa. Jadi nggak nyambung. Jadi namanya nggak relevan. Nggak relevan ya saya bilang tadi bukan berarti salah, tapi ruang waktunya nggak pas. Yang engkau sampaikan itu benar, tapi saatnya keliru. Harusnya nggak saat itu, atau harusnya tidak dalam situasi itu. Nasihat untuk semangat itu kapan diberikan? Nasihat untuk sabar itu kapan diberikan? Nasihat untuk jangan takut itu kapan diberikan? Nah, ini urusan relevansi. Jangan takutnya itu benar. Cuma diberikan pada siapa, kapan, itu kalau pas ya namanya relevan. Kalau tidak pas namanya tidak relevan. Itu urusannya relevansi. Kemudian mendalam, depth. Jadi mendalam itu ya tidak sekedar melihat tampilannya saja, tapi masuk ke dalam. Nah, itu berpikir kritis itu berarti mendalam. Iya sih, kalau dari luar sih kelihatan senyum-senyum. Coba diwawancara lebih jauh, kira-kira apa memang dia bahagia? Atau senyumnya senyum putus asa. Nah, ini tidak bisa disimpulkan dari senyumnya, harus diteliti sampai dalam. Kelihatannya sih masyarakat di desa saya ini rukun-rukun saja. Tapi kemarin ada masalah kecil saja, kok terus meledak begitu ya? Jangan-jangan yang tampak selama ini hanya tampilan luarnya saja, yang dalamnya sebenarnya tidak rukun. Nah, itu deh. Jadi menganalisis sampai dalam. Tidak sekedar melihat tampilannya saja. Makanya nanti di antara standar berpikir kritis itu mendalam. Berarti kalau ada yang tidak mendalam, ini bisa didekati secara kritis. Oh, sampean benar pikirannya. Cuma sampean hanya lihat aspek luarnya saja. Tidak melihat ke dalam. Kalau dari luar sih kelihatan memang maju, kelihatan memang sukses. Tapi coba
ke dalam, itu akan ketahuan bahwa di dalamnya penuh intrik, di dalamnya penuh masalah. Nah, ini mendalam. Pentingnya kita berpikir sampai dalam. Kemudian breadth. Breadth itu meluas. Jadi meluas itu maksudnya apa? Ya tidak berpikir sempit. Banyak hal yang terjadi tidak bisa hanya dipahami dari kejadian itu saja. Dia harus dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini namanya berpikir meluas. Loh, jangan dilihat cuma demonya saja. Coba dilihat peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya atau peristiwa-peristiwa di sekitar demo. Itu namanya berpikir meluas. Karena kadang-kadang justru kalau tidak dilihat hubungan-hubungannya secara luas, kita bisa salah paham. Maka berpikir kritis itu berpikir yang juga meluas. Tidak mencukupkan diri hanya melihat, pokoknya saya tidak peduli, saya hanya melihat ini saja. Itu kemungkinan bisa kita kritisi. Loh, kalau sampean melihat yang ini saja, nanti tidak melihat hubungannya dengan itu, nanti tidak lihat hubungannya dengan ini. Ini sama-sama ada hubungannya. Mengapa kok anak saya males ngajinya ya? Wah, ini anak saya males, ini memang harus dimarahi, harus dipukuli. Loh, jangan lihat fakta itu saja. Coba dilihat fakta sekitarnya. Mungkin kehidupan sosialnya, mungkin teman-temannya. Atau mungkin jangan-jangan ya orang tuanya sendiri, yang bapaknya yang males ngaji, masuk anaknya dipaksa rajin ngaji. Auranya tidak nyambung, frekuensinya tidak nyambung. Ini memahami secara meluas. Tidak hanya dilihat dari si anak ini saja. Oke, wah, tetangga saya itu anaknya masih kecil, suka motoran, digeber-geber, padahal harusnya dia belum punya SIM, nanti kalau jatuh gimana. Nah, itu kalau kita berpikir kritis, melihatnya meluas. Tidak hanya dilihat dari anak ini saja, tapi mungkin situasi sosialnya, mungkin budaya masyarakat di situ, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini berjalan, atau jangan-jangan pengaruh media, pengaruh gadget. Nah, ini namanya berpikir yang breadth, meluas. Tidak hanya sempit melihat satu fakta saja. Kemudian standar selanjutnya logik. Kalau ini tidak saya jelaskan ya logika. Berpikir yang masuk akal, ilmunya logika. Jadi harus masuk akal. Kemudian yang terakhir fairness. Fairness itu adil. Ini mungkin nama lain dari subjektif tadi. Jadi fair. Yang salah ya diucapkan salah. Ketemunya kok jelek padahal berhubungan dengan keluargaku atau berhubungan dengan temanku. Jelek ya dibunyikan jelek. Meskipun temanku, meskipun mungkin kelompokku. Nah, itu namanya fair. Kalau tidak fair bisa dikritisi. Kalau tidak logik bisa dikritisi. Tidak luas bisa dikritisi. Kurang dalam bisa dikritisi. Tidak relevan, tidak presisi, tidak akurat, tidak jelas. Ini semua objek yang bisa kita kritisi. Berarti berpikir kritis itu berpikir yang jelas, berpikir yang akurat, berpikir yang presisi, berpikir yang relevan, berpikir yang mendalam, berpikir yang masuk akal, dan berpikir yang adil. Inilah berpikir kritis. Nah, elemennya apa saja? Elemen itu berarti unsur-unsur yang ada di dalam berpikir kritis. Kalau tadi kan saya jelaskan prosesnya. Kalau ini apa sih isinya pikiran yang kritis itu? Yang pertama question. Ya question itu terjemahannya pertanyaan. Maksudnya ya problem. Problemnya jelas. Nah, itu question namanya. Makanya kemarin minggu pertama kita membahas tentang cara bertanya yang benar. Nah, itu hubungannya dengan question. Yang kedua, information.
Jadi informasinya. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu pemahamannya. Yang keempat, konsep. Nah, konsep itu ya isinya. Yang kelima, assumption, asumsinya. Yang keenam, implication, akibatnya. Yang ketujuh, point of view, sudut pandangnya. Yang kedelapan, purpose, tujuannya. Jadi dalam satu konstruksi berpikir kritis, di situ pasti ada problem atau pertanyaan, ada informasi, ada interpretasi, ada konsep, ada asumsi, ada implikasi, ada point of view, sudut pandang, ada purpose, tujuan. Problemnya apa sih? Ini question. Ini masalahnya apa? Intinya apa? Itu question. Kalau questionnya tidak cocok, problemnya tidak sesuai, ya berarti perlu dikritisi. Yang kedua, information. Information itu berarti datanya dari mana? Jadi argumennya dari mana? Dasarnya dari mana? Itu information. Faktanya di mana? Itu information. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu berarti ya pemahamannya. Problem dia apa sih? Data dan faktanya seperti apa? Pemahaman dia bagaimana? Itu interpretation. Konsep. Kalau konsep itu ya isi pikirannya, isi gagasannya. Itu biasanya konsep-konsep. Kemudian asumsi. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang asumsi. Jadi pemahaman-pemahaman awal sebelum dia melakukan aktivitas pemahaman yang saat ini dilakukan. Itu asumsi. Asumsinya apa? Dia kok memahami begitu? Kemudian implikasi. Kalau implikasi ini efeknya. Kalau pikirannya kita anggap benar, kira-kira akibatnya untuk masyarakat seperti apa? Itu implikasi. Kemudian point of view. Point of view itu dari sudut mana kita memahaminya. Oh ya, kalau dilihat dari sisi itu sih, memang Indonesia ini termasuk maju. Tapi kalau dilihat dari ininya, ya masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. Nah, ini point of view. Kemudian jangan lupa juga purpose. Purpose itu tujuan. Apa sih tujuannya kita membahas ini? Ingin mengkritik, ingin mendukung, atau ingin menjernihkan permasalahan, atau hanya sekedar tahu saja. Ini harus jelas. Karena kadang-kadang kita melakukan aktivitas berpikir serius tapi tidak jelas targetnya apa, tujuannya kemana. Nah, ini namanya purpose. Kalau semuanya jelas, nah ini kan berarti mudah dipahami, mudah masuk ke ranah kritis. Ini unsur-unsur berpikir kritis. Jadi kalau teman-teman sedang menanggapi sebuah gagasan, ingin menilai, coba rincilah unsur-unsurnya. Question, information, interpretation, concept, assumption, implication, point of view, dan purpose. Pertanyaannya cocok apa enggak? Datanya valid apa tidak? Pemahamannya sesuai, nyambung apa tidak? Isi pikirannya, maksudnya bagaimana? Asumsi-asumsi yang dia pakai apa? Dampaknya kira-kira apa nantinya? Sudut pandang yang dia gunakan apa? Tujuannya apa? Nah, ini unsur-unsur berpikir. Kalau hasilnya sesuai dengan standar, berarti dia benar. Kalau tidak, ya berarti keliru. Kalau dia cocok dengan standar kejelasan,
akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, kemasukakalan, dan keadilan. Kalau ini masuk ke kriteria-kriteria ini, berarti gagasan tersebut bisa kita anggap benar. Pikiran tersebut kita anggap termasuk pikiran yang jelas dan benar dan kritis.